Nama saya Nur Hidayat Muhammad Ishak, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Pemerintah. Setelah lulus kuliah, saya kurang lebih 2 tahun bekerja di sektor sosial kemanusiaan, khususnya di kebencanaan. Pada saat kejadian gempa, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah tahun 2018. Setelah itu saya bekerja sebagai dosen kurang lebih 1,5 tahun di salah satu universitas swasta Islam di Provinsi Gorontalo. Sekarang saya sebutnya tidak dalam rangka bekerja, tapi memberdayakan diri, buka usaha kedai kopi kecil-kecilan, namanya Kedai Malindo Lara. Di samping itu, saya mulai merintis kembali kegiatan sosial kemanusiaan bersama yayasan, namanya Yayasan Reme Bulava Indonesia. Mau mendorong eksekutif untuk melakukan optimalisasi pelayanan dasar kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi rentan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Di sisi lain, saya juga mau mendorong eksekutif atau pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kelompok atau pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Palu, khususnya mulai dari pemberian modal yang inklusif, terus kemudian pengembangan sumber daya manusianya, memberikan perhatian lebih ke ekonomi kreatif, khususnya di skala UMKM. Kalau tertarik terhadap politik sudah lama, mulai dari semenjak saya masuk kuliah S1, karena memang jurusannya ilmu politik dan pemerintahan, terus kemudian lanjut di Magister Ilmu Pemerintahan. Jadi boleh dibilang ya ketertarikannya sudah lama, berkelanjutan terus. Kebetulan jurusannya masuk di ruang lingkup itu, politik dan pemerintahan. Karena setiap generasi punya metode, cara, dan pendekatannya masing-masing. Saya pikir ya sudah sepatutnya anak muda untuk ambil bagian di dunia politik. Jadi saya pikir sudah sepatutnya anak muda ikut berperan untuk menyuarakan kebutuhan apa yang ada di daerah. Secara harfiah atau secara literal, Manapapovia Maremengapa ini boleh dibilang agak cukup sulit untuk diartikan kata per kata, tapi kalau saya mengartikannya semacam begini, teratur bekerja akan membawa dampak yang baik atau pencerahan untuk kota atau tempat tinggal, kurang lebih kayak gitu. Visi misi sebenarnya kalau mau bicara soal legislatif agak agak sukar mau dibilang ada visi misinya. Tapi boleh dibilang berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi saya pikir saya mau mendorong optimalisasi terhadap akses kebutuhan dasar ke masyarakat yang masuk ke dalam kelompok ekonomi rentan. Ya boleh dibilang pelayanan yang dilakukan atau yang dilakukan oleh pemerintah atau pemberian informasi terhadap akses-akses bantuan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Nah, itu yang mau coba kita dorong. Selain itu, kayak yang saya sebutkan sebelumnya, saya pikir kita juga mau coba dorong pemerintah untuk memberikan ya boleh dibilang perhatian lebih lah untuk subsektor ekonomi kreatif di Kota Palu. Karena hanya generasi muda yang mengerti kebutuhan generasinya, karena cuma saya yang caleg skena, yang lain nggak tahu-tahu.